Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Sudah makan belum? Punya beras enggak? Punya uang enggak? Punya utang enggak? Punya suami enggak? Enggak. Jadi makan beras enggak pun, utang pun, suami pun. Mana yang janda? Aduh, ternyata di Depok banyak janda ya. Mana yang suaminya nggak bertanggung jawab? Oh, banyak ya. Lah dulu kenapa kawin? Ya, bagi yang punya utang didoakan utangnya lunas. Bagi yang punya uang didoakan uangnya tambah banyak. Bagi yang punya suami didoakan rumah tangganya langgeng. Suaminya soleh, usahanya rajin, nggak pernah tergoda sama perempuan jelek. Kalau laki-laki tergoda perempuan jelek wajar nggak? Nggak wajar. Kalau laki-laki tergoda perempuan cantik wajar nggak? Tandanya masih pengen punya laki normal apa nggak normal? Jadi kalau tergoda perempuan cantik nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, yang tidak boleh terbawa. Kalau laki-laki tergoda dikit biasa, yang penting tidak terbawa. Benar gak? Karena laki-laki sejati adalah ketika tergoda dia tidak jatuh cinta. Oke? Pilih laki-laki normal apa kagak normal? Pilih laki-laki ganteng apa jelek? Ganteng. Pilih laki-laki ganteng apa kaya? Seneng gak punya laki-laki ganteng? Seneng gak punya laki-laki kaya? Mungkin gak yang ganteng sama yang kaya setia? Enggak, ya udah pilih yang jelek sama yang miskin. Ya, tadi Pak Walinya pidatonya bagus nggak? Bagus. Pak Wali ditemenin siapa? Ditemenin istri. Baik nggak Pak Wali? Setia nggak sama istrinya? Alhamdulillah. Baik. Punya dandimnya baik nggak? Punya Kapolresnya baik? Punya DPRD-nya baik? Punya Pak RT-nya baik? Punya Pak RW-nya baik nggak? Ya sudah, saya nggak usah ada tugas lagi di sini, mau balik. Ini saya baru nemu panggungan, saya disiksa. Kenapa? Jauh sama yang hadirnya. Biasanya kita pendek, dekat. Ini jauh banget, habis jauh dipagerin lagi. Dari tadi perasaan gak nyaman banget ini. Tapi ini standar Depok. Karena ada artis. Bener gak?
Kalau saya artis Taman Safari, kerjanya ngurusin kera, harimau, kijang, bener gak? Oke, siap? Waduh, di sini pada pakai ikat, KDM. Dapat dari mana itu? Dapat dari mana? Beli. Penuh semua ya di sini. Pak Wali, ini hari jadi kota Dep yang ke-27. 2 tambah 7 9. Ini kesempurnaan bagi warga Depok, punya pemimpin yang punya komitmen untuk rakyatnya. Tapi saya ingin Depok itu beda. Apa? Ingin Depok itu beda dari mana? Beda dari tetangga. Bener gak? Kalau di tetangga ada spanduknya sobek-sobek, di Depok kagak boleh ada. Kalau di tetangga ada jalan bolong, di Depok kagak boleh ada. Kalau di tetangga sampahnya banyak, di Depok kagak boleh ada. Pokoknya Depok jalannya harus bener nggak? Rumah rakyatnya harus pemimpinnya itu. Jadi bagaimana? 1, Depok itu kota metropolitan. Apa katanya? Oke. Kota metropolitan itu kota yang rakyatnya beda-beda. Bener nggak? 1, penduduk asli kota Depok orang Betawi yang banyak kegusur di Jakarta. Pindah ke Dep, cari tanah yang agak di Jakarta tanahnya dejo. Siapa tahu kalau pindah di Depok nanti tambah lu punya dikontrak, punya saw, punya kol, punya ceritanya. Tahu-taunya waktu di Depok kawin lagi. Bener nggak? Orang Betawi itu sama orang Sunda sama, punya borongan 200 juta aja kawin lagi. Oke, kemudian ketika di Depok tadinya pengen banyak kontrakan, bener gak? Udah kalau tinggal di Depok nanti kita tinggal narik duit kontrakan, geber-geber kipas-kipas di Cinere Gandul, jadi kaya di kampungnya. Ceritanya lama-lama itu kontrakan dikontrak sama tukang nasi orang sama tukang pecel lel orang Lamong, sama tukang besi bek orang Madur. Lama-lama itu kontrakan kebeli sama tukang nasi kebeli sama tukang pecel lel, kebeli sama tukang besi rongsok, buka warung di situ 24, namanya Warung Madur. Orang Depok asal Betawi pindah lagi, cari lagi yang paling akhirnya orang Depok asal Betawi tidak punya rumah di kampungnya. Akhirnya dekat perumah tukang jaga mal di pos
gajinya dikasih kumpul-kumpul sama tetangga, sebulannya 1,5 juta. Tahu-taunya ada pendatang baru digebuk. Bener nggak? Bener nggak? Orang punya Depok jadi premannya sudah mulai kalah dalam pertarungannya. Karena apa? Udah tue, jurusnya sudah kagak bisa dipakai. Ada security jaga perumahan untuk jagain bega sama maling, ditonjok ngejuralit. Bener gak? Kealamin gak sama orang Betawi? Fakta nggak yang begini? Fakta nggak? Mau robah nggak? Mau robah nggak? Oke. Cara robahnya gimana? Biar orang Betawi itu nanti, orang Betawi sekarang tanahnya masih luas nggak? Nggak. Habis. Punya rumah kontrakan nggak? Masih punya istri muda nggak? Masih, kalau itu masih. Jadi bagaimana? Wali Kota Depok Bapak Sopyan Sauri Betawi bukan? Kenapa bisa jadi wali kota? Karena sama babeh lurahnya disekolahin. Tong, kamu sekolah IPDN biar kamu jadi camat. Jangan kayak babeh cuman jadi lurah dibohongin sama camat. Tepuk tangan dong. Ini kan lurah ada, camat ada. Itu camat dulu, zaman babehnya wali kota masih jadi lurah. Kalau camat dulu itu lurah dapat uang subsidi 1 juta, zaman dulu paling nyampe 100.000. Bener gak? Kalau istri camat datang ke desa harus dilayani nama bu lurahnya. Bener gak? Kalau sekarang kagak berani, pasti dilapor. Gitu. Makanya babenya cita-citanya cuma jadi camat, akhirnya jadi kepala dinas, jadi sekda, jadi wali kota. Tapi ingat, tong, udah jadi wali kota, nih orang Betawi harus diangkat martabatnya. Bener nggak? Gimana supaya diangkat martabatnya? Udah deh, orang-orang Betawi sekolah-sekolah yang pada tinggi. Nanti kalau orang Betawi nggak mau sekolah, gaplokin. Bener nggak? Nanti sekolahnya SD-nya harus tamat, SMP-nya harus tamat, SMA sama SMK-nya harus tamat, perguruan tingginya harus tamat. Biar orang Betawi bisa jadi manajer di perusahaan, bisa jadi pimpinan di kedinasan, bisa jadi tentara, jadi polisi, jadi jaksa, jadi pengusaha, jadi kontraktor. Orang Betawi berubah nasibnya jadi raja di kampungnya sendiri. Setuju nggak? Siap orang Betawi? Udah, dari sekarang warga Betawi jangan hanya bisa bikin kerumunan, tapi harus bisa bikin barisan. Ngerti? Ngerti? Bikin kerumunan itu nongkrong di perempatan itu kerumunan. Kerumunan itu apalagi main gaplek barengan itu kerumunan. Sekarang rubah jadi barisan. Bagaimana barisannya? Bikin barisan yang tertib, atur langkahnya menuju tujuan ke depan. Sekarang orang Betawi udah jadi wali kota, ke depan lurahnya harus banyak orang Betawi. Sarjananya banyak orang Betawi.
Dan orang Betawi juga menghargai sama yang datang ke sini. Hidup sama tetangga berdampingan, nggak apa-apa beda agamanya, beda budayanya. Karena ini sudah jadi garis takdir kita. Memang Depok sudah jadi kota antar agama, antar etnis dan antar budaya. Oke? Makanya nanti di Depok pasti suka ada wayangan. Di Depok mungkin banyak orang Sunda ada. Ada jaipongan, ada wayang golek, ada gambusan, semua ada. Karena di Depok ada orang Batak ada. Ada. Orang Palembang ada. Orang Makassar ada. Orang Aceh ada. Orang Jawa banyak. Orang Aring ada. Sudah kagak dipakai lagi orang Aring sekarang. Itu zaman dulu. Untuk itu bagaimana caranya untuk merubah masyarakat ini agar maju Depoknya? Satu, pemimpinnya harus bisa ngatur duit agar duit pendapatan pajak balik buat rakyat. Baliknya jadi apa? Gak boleh lagi jalan gang di Depok ada gejlug, gak boleh. Bener gak? Gak boleh lagi ada saluran air di Depok yang mampet penuh sampah, hitam pekat, gak boleh. Bener gak? Gak boleh lagi di Depok ada sekolah yang roboh, gak boleh. Sekolahnya kursinya harus bagus-bagus, toiletnya harus bagus-bagus. Nggak boleh lagi di Depok terus-terusan ada kemacetan. Kenapa? Macet bikin stres. Datang ke rumah, rumahnya kecil, nggak punya halaman, nggak punya ruang bermain, jalannya sempit. Di jalan stres, di rumah stres, udah rumah sempit, bininya bawel melebihi Kunti. Iya kan? Sampai suaminya itu bininya dimasukin sumur. Udah di dalam itu bininya diangkat lagi oleh Kunti, disimpan lagi. Jangan disimpan di sini, pusing gue dengerin bini lo. Dah. Kenapa? Ingat, dalam masyarakat yang depresi, yang stres, satu, mudah konflik. Dua, mudah kena penyakit. Tiga, hilangnya rasa bahagia. Untuk itu hiburan malam hari ini sesungguhnya ingin membuat rakyat Depok bahagia. Pemimpin hiburannya bareng rakyat, bener enggak? Kalau nyanyi bareng kalau nyawer sama jangan bahagianya di ruang sempit sama LC. Bener gak? Maboknya bareng ngasih tipsnya sama bener gak? Nanti kagak dapat berkah. Yang dapat berkah cuman LC saja. Tapi LC juga warga Jawa Barat, itu harus diangkat derajatnya. Yang bagus itu masuk ke tempat LC, bawa pulang, nggak usah diapa-apain, biayain sampai dia sadar, sampai anaknya sekolah tanpa disentuh, kita kasih duit. Benar nggak? Boleh, boleh. Itu rakyat Jawa Barat. Yang begitu-begitu Pak Wali bagian gubernur. Kenapa? Karena gubernur bebas ngasih duit sama siapapun. Gubernur bebas mengantar pulang siapapun. Inilah enaknya jadi gubernur duda. Bener gak? Iya. Udah kita rubah. Kenapa? Karena makin banyak memberi pada rakyat, makin berkah hidup kita.
Jadi Pak Wali Kota Depok harus mencintai para janda yang usianya di atas 70 tahun. Nah, setuju nggak? Bu Wali juga pasti setuju. Kalau Pak Walinya mencintai janda di atas 70 tahun. Perbanyaklah cinta pada janda tua biar hidupmu masuk surga. Ngerti? Mantap. Oke. Karena di Depok itu rakyatnya tidak semuanya punya duit. Dia perlu rekreasi, bener nggak? Orang Depok rekreasinya udah bosen. Apa itu? Minggu senam di depan kelurahan. Udah bosan. Kenapa? Panas. Panas apa? Panas teman sebelah trainingnya bagus. Udah bosan itu yang gitu. Harus banyak bagaimana? Perbanyak ruang terbuka hijau. Danau-danaunya yang milik Pemda, Pemprov, Pemkot diperbaiki. Dibikin trase-trase untuk lari jogging. Kemudian airnya di water treatment biar mengkilat. Dan saya janji sama Pak Wali Kota, pertama ya kan, tahun depan bangun underpass Citayam. Udah janji itu. Biar kagak macet. Pembebasan lahannya udah. Yang kedua, bangun lagi flyover penghubung antara Depok dan Kabupaten Bogor. Namanya apa? Bomang. Nanti bangun flyover Bomang. Nah, yang ketiga ini komitmen saya. Pak Wali suruh cari. Saya ingin bikin taman air mancur di Kota Depok biar warga Depok punya tempat kebanggaan. Bener gak? Ini caranya. Kenapa? Penduduknya makin banyak, ruangannya makin terbatas, rakyatnya kurang rekreasi, tidak semua orang punya duit bisa hiburan. Yang berikutnya, Wali Kota Depok harus bareng-bareng Pemprov menyelesaikan kekurangan rumah bagi warga miskin, termasuk membangun apartemen untuk rakyat miskin. Tanahnya udah ada kan, tinggal ya urusan-urusannya agak panjang dikit. Dan jangan lupa, saya janji di Depok membangun kampung budaya Betawi. Dadah, beres. Dan yang terakhir, Pak Wali wajib menyediakan calon istri di Depok. Bohong. Saya udah janji sama Nia nggak akan nikah.